Situasi Iran sekarang benar-benar diambang keos. Puluhan ribu sampai jutaan orang disebut turun ke jalan menuntut rezim yang berkuasa segera lengser. Saat Teheran diliputi gelombang demonstrasi, faktor luar ikut masuk dan yang paling menonjol datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang justru membuat suasana makin panas. The more difficult one. Please, go ahead, ma'am. Trump tidak mengambil posisi menenangkan. Ia malah melempar komentar bernada provokasi, termasuk ancaman untuk menyerang Iran. Ancaman itu ia bungkus dengan dalih pembebasan. Kata Trump, serangan diperlukan untuk melepas rakyat Persia dari cengkeraman ulama serta para pejabat teokrasi. Lalu muncullah langkah berikutnya yang dampaknya lebih nyata. Di tengah kerusuhan yang belum reda, Trump mengumumkan kebijakan tarif. Negara manapun yang tetap berbisnis dengan Teheran akan dikenai bea 25%. Efek berantai kebijakan ini menurut pernyataan itu akan ikut menghantam China. Tekanan eksternal tersebut datang ketika situasi domestik Iran sudah rapuh. Sejak gelombang protes besar pecah pada Desember 2025, eskalasinya terus meningkat dan kini dinilai mengkhawatirkan. Today, Iran's President Pezeshkian also spoke. Pantauan Iran Human Rights per 12 Januari 2026 mencatat setidaknya 648 orang tewas dalam rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan terbaru yang menjalar ke 31 provinsi. Angka korban jiwa itu diperkirakan dapat naik hingga 6.000 orang setelah verifikasi lanjutan. Sementara 10.681 orang dilaporkan ditangkap. Communications blackout continues in Iran. Teheran pun merespon. Pihak Iran menuduh Washington sedang menunggangi gejolak dalam negeri Iran untuk kepentingan geopolitik. Polisi dan militer digerahkan untuk meredam aksi, mulai dari penembakan hingga penangkapan para pemimpin protes. Di sisi lain, retorika keras Iran terhadap ancaman Amerika Serikat dan Israel turut memanaskan kawasan. Sejumlah pejabat memperingatkan target militer Amerika Serikat beserta sekutunya di wilayah itu bisa menjadi sasaran jika intervensi terjadi. Para korban dan pemprotes kini dilabeli sebagai teroris bersenjata, disebut telah disusupi dan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah gelombang protes ini murni luapan rakyat yang sudah muak hidup di bawah tirani agama selama lebih dari 40 tahun? Atau justru buah kerja intelijen Amerika Serikat yang berhasil masuk, mengarahkan, lalu mengendalikan protes demi menggulingkan kekuasaan teokrasi di Iran. Di tengah dinamika yang bergerak cepat dan penuh ketegangan ini, muncul satu episode yang langsung menyedot perhatian. Nama Reza Pahlavi mendadak kembali ke permukaan dan dielu-elukan. Ia adalah mantan putra mahkota Iran, anak Shah Muhammad Reza Pahlavi, sekaligus sisa simbol monarki Pahlavi yang tumbang saat Revolusi Islam 1979. Lewat pernyataan publik dan berbagai media internasional, Reza Pahlavi menyerukan agar tekanan terhadap rezim diperkuat. Ia meminta rakyat Iran terus melanjutkan protes hingga Republik Islam benar-benar runtuh. Pewaris tahta yang tak pernah berkuasa ini bahkan menyatakan kesiapannya untuk kembali ke Iran. Dalam gelombang demonstrasi, fotonya terlihat diangkat dan diarak oleh para pengunjuk rasa. Jauh sebelum protes pecah, Reza Pahlavi yang hidup di pengasingan di Amerika Serikat sudah aktif berbicara di forum kebijakan Barat dan kerap tampil di media Amerika sebagai apa yang disebut suara oposisi Iran. Fenomena ini memberi sinyal bahwa protes yang terjadi bukan semata ledakan kemarahan terhadap rezim teokrasi, tetapi juga cerminan kerinduan sebagian masyarakat pada Iran lama yang dianggap lebih stabil dan terbuka. Namun disinilah kontroversi muncul. Bagi banyak pihak, nama Pahlavi juga mengingatkan pada monarki yang otoriter, ketimpangan sosial yang tajam, serta ketergantungan kuat pada Barat. Reza Pahlavi sendiri dikenal memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Israel, bahkan secara personal dengan Benjamin Netanyahu. Karena itu, ia kerap dicap sebagai boneka Barat atau aset CIA. Kondisi ini membuat narasi Teheran bahwa protes di Iran adalah bagian dari konspirasi Amerika Serikat dan Israel terlihat seolah menemukan pijakannya.
Di kalangan muda Iran pun muncul keraguan. Apakah Reza Pahlavi ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat atau justru mencerminkan kepentingan geopolitik kekuatan luar? Keraguan itu kian besar dengan beredarnya rumor bahwa jika struktur kekuasaan Republik Islam runtuh, sosok Pahlavi disebut-sebut akan menggantikan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Tuduhan pejabat Iran bahwa protes dan kerusuhan ini bagian dari skenario Amerika Serikat dan Israel bukanlah tanpa dasar. Ada jejak sikap terbuka yang menguatkannya. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu berkali-kali tampil memberi komentar bernada provokatif, yakni mendukung para demonstran sekaligus menyampaikan tekanan dan ancaman langsung kepada pemerintah Iran. Dalam pernyataan resmi, Presiden Amerika Serikat menegaskan Washington tidak akan tinggal diam bila keadaan berujung pertumpahan darah besar-besaran. Ia juga memberi sinyal kesiapan Amerika Serikat untuk bertindak dengan dalih melindungi rakyat sipil. Nada serupa pun datang dari Netanyahu. Ia menyebut solidaritas untuk rakyat Iran yang berani, namun pada saat yang sama memperingatkan rezim Teheran akan membayar mahal jika terus memakai kekerasan ekstrim. Pemerintah Iran bereaksi keras, menilai Amerika Serikat dan Israel sedang menyusun pembenaran moral untuk sebuah intervensi. Sesudah yang baru terjadi di Venezuela, apakah Amerika sedang mengulang pola-pola lama? Ini mengingatkan kita pada Irak, Libya, dan Suriah. Modusnya nyaris sama. Sebuah negara dianggap gagal melindungi rakyatnya. Lalu, kekuatan eksternal merasa berhak untuk turun tangan. Apakah Iran berikutnya? Kalau iya, motif sebenarnya apa? Kerusuhan dan keresahan sosial di Iran, walau dipicu persoalan domestik, punya dimensi geopolitik yang jauh lebih luas. Peran dan retorika Amerika Serikat serta Israel tak bisa dilepaskan dari kepentingan strategis yang lebih besar, yakni soal minyak, pengaruh regional, dan kontrol geopolitik di Asia Barat. Perlu dicatat, Iran termasuk pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Venezuela. Iran menyimpan 208,6 miliar barel atau 13,3% dari total cadangan minyak global. Karena itu, posisi dan fungsinya sangat vital bagi pasar energi dunia. Jika dibandingkan dengan Venezuela, situasi Iran jelaslah berbeda. Produksi minyak Venezuela terhambat oleh masalah teknis dan sanksi. Sementara Iran masih mampu memompa dan menyalurkan minyaknya ke pasar internasional. Karena itu, setiap guncangan besar terhadap stabilitas Iran berpotensi langsung mengguncang harga minyak dunia. Dampaknya akan jauh lebih serius, apalagi Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dari Timur Tengah, ikut terganggu. Inilah salah satu alasan mengapa Iran memiliki nilai strategis yang tinggi secara geopolitik. Amerika Serikat sendiri sebenarnya tidak membutuhkan minyak Iran untuk memenuhi konsumsi dalam negerinya. Namun yang dibutuhkan Washington adalah kendali dan pengaruh atas arus pasokan energi global. Nah, dengan kontrol tersebut, Amerika bisa menjaga posisinya dalam persaingan dengan Rusia dan China di pasar dunia. Konsekuensinya, Amerika Serikat harus mempertahankan pengaruh di Venezuela sebagai jangkar di belahan barat, sekaligus memastikan akses terhadap sumber energi utama di Timur Tengah. Pahlavi points to the Abraham Accords and its impact on relations between Israel and regional Muslim states. Bagi Israel, Iran bukan sekadar soal minyak atau ekonomi. Teheran dipandang sebagai lawan ideologis dan ancaman militer yang nyata. Hubungan Iran dengan jaringan proksi di kawasan, termasuk Hezbollah di Lebanon, serta dukungannya terhadap berbagai kekuatan anti-Israel, membuat Iran kerap ditempatkan sebagai ancaman eksistensial bagi Tel Aviv. Ketidakstabilan yang kini melanda Iran menjadi momentum strategis bagi Israel. Jika rezim di Teheran melemah, tekanan militer terhadap Israel dan sekutunya otomatis berkurang. Pada saat yang sama, sorotan dunia berpotensi bergeser dari Gaza dan Palestina ke Iran. Pergeseran fokus ini memberi Israel ruang gerak yang lebih luas, tanpa bayang-bayang Iran dan proksi-proksinya untuk memperkuat posisi dan mendorong agenda Israel Raya. Nah, di titik ini, kepentingan Israel dan Amerika Serikat bertemu, mengamankan jalur energi, membatasi pengaruh Rusia dan China, serta menekankan resiko pecahnya konflik besar di kawasan strategis seperti Arab Saudi, Teluk Persia, dan Mediterania Timur. Pertanyaan besarnya, apakah kemarahan rakyat ini sepenuhnya hasil permainan Barat?
Atau justru lahir dari luka yang nyata? Dan apakah kemarahan itu memang punya dasar yang kuat? Satu hal yang sulit diabaikan adalah pembakaran puluhan masjid. Ini bukan peristiwa sepele. Di Iran, masjid bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah pusat kehidupan sosial, simbol spiritual, sekaligus ruang politik. Ketika bangunan yang menjadi perekat identitas budaya dan kolektif itu dibakar, jelas ada dorongan mendasar yang jauh lebih dalam. Selama bertahun-tahun masyarakat Iran hidup di bawah kendali rezim teokrasi yang ketat. Negara relatif tertutup dari dunia luar, sementara kondisi ekonomi terus memburuk. Subsidi yang tidak merata, kesenjangan sosial yang kian lebar, kelangkaan barang, serta lonjakan harga membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Dalam situasi seperti itu, kemarahan dan perlawanan adalah reaksi yang wajar. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Pembakaran masjid tidak terjadi di 1-2 lokasi, melainkan di banyak tempat. Bahkan Masjid Al-Rasul yang pernah menjadi tempat ibadah Ayatollah Khamenei ikut disasar. Patung-patung simbol kekuasaan termasuk figur Jenderal Qasem Soleimani dihancurkan. Di saat yang sama, beredar pula isu tentang kemungkinan pelarian Khamenei ke Rusia. Semua ini memberi sinyal bahwa yang ditolak itu bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga fondasi ideologis dan teologis rezim itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Apakah rakyat Iran benar-benar telah mencapai titik jenuh terhadap rezim para mullah? Apakah Amerika dan Israel hanya memanfaatkan momen yang sudah matang ini? Dan mungkinkah kekuasaan ini akan runtuh seperti monarki yang pernah mereka tumbangkan dahulu? Jawabannya mungkin tak lama lagi akan terlihat. Kita tinggal menunggu hari-hari ke depan.